Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabat sekalian, saat ini kita sedang menyaksikan peperangan yang terjadi antara Rusia dengan Ukraina, dan Rusia menginvasi Ukraina dalam beberapa hari dan minggu ini. Reaksi dunia, terutama negara-negara yang terhimpun dalam NATO, begitu keras mengutuk tentang invasi Rusia di bawah Vladimir Putin pada negeri Ukraina, sebuah negeri yang bekas koloni Uni Soviet sebelum tahun 1991, dan pasca kehancuran Uni Soviet tahun 1991 di bawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev, maka Ukraina menjadi sebuah negara yang bebas dan merdeka. Saya tidak ingin berkomentar tentang motif Vladimir Putin menginvasi Ukraina, tetapi kita ingin sedikit menyentil betapa hipokritnya dunia, betapa hipokritnya NATO yang digawangi oleh Amerika Serikat. Ketika terjadi invasi ini, mereka mencak-mencak juga melakukan embargo baik di ekonomi, perbankan, dan pengusaha-pengusaha Rusia di dunia. Dan itu baru berjalan beberapa minggu saja. Bahkan ketika organisasi sepak bola dunia FIFA melakukan pelarangan terhadap klub-klub sepak bola Rusia untuk ikut dalam perhelatan sepak bola internasional, juga UEFA sebagai induk organisasi sepak bola Eropa juga sama-sama melakukan pelarangan terhadap grup-grup sepak bola Rusia untuk ikut berkancah dalam perhelatan sepak bola di tingkat Eropa. Bahkan pemilik saham terbesar Chelsea, Abramovich, sampai ingin melego Chelsea ke seharga 57 triliun itu karena imbas daripada invasi Rusia pada Ukraina. Tetapi di belahan dunia lain, dunia ini begitu standar gandanya ketika kita hampir 100 tahun menyaksikan bagaimana Palestina yang terus dibombardir, dihancurkan manusianya, dihancurkan politiknya, dihancurkan masjid-masjid dan situs-situs budaya Palestina, direbut tanahnya, dibunuh manusianya, bahkan masjid suci ketiga umat Islam, Masjid Al-Aqsa, juga tanah wakaf umat Islam Al-Quds yang dihinakan, bahkan sampai-sampai Israel menjadikan Al-Quds sebagai ibu kota Israel. Dunia diam, Amerika juga diam, bahkan organisasi sepak bola dunia semacam FIFA juga diam atas terjadinya kezoliman yang terjadi tiap hari di depan mata, disaksikan bagaimana sadisnya orang-orang Israel membombardir, menghancurkan seluruh peranata kehidupan Palestina, dan dunia diam. Ini menyatakan satu kali lagi bahwa mental negara-negara Eropa, juga negara-negara yang terhimpun di dalam NATO, begitu hipokritnya dan standar gandanya ketika mereka bersikap serangan Rusia pada Ukraina itu sangat jauh berbeda dengan sikap mereka terhadap kecongkakan, kepongahan, kebiadaban Israel pada Palestina. Inilah yang terjadi, kita saksikan hari ini betapa hipokritnya mental-mental negara-negara NATO. Bagi kita sebagai seorang muslim, juga sebagai negara Indonesia yang punya sikap politik non-blok, maka hari ini harus bisa menunjukkan bagaimana sikap kita terhadap Palestina, pembelaan kita terhadap Palestina. Juga perlu diamati apakah efek domino yang terjadi antara invasi Rusia pada Ukraina ini terhadap keamanan negara, baik dari sisi ekonomi ataupun dari sisi keamanan yang lainnya. Mudah-mudahan ini membukakan mata hati kita, membukakan cara pandang kita bahwa dunia begitu congkak memperlihatkan ketidakadilan sikap dan standar ganda
ketika melihat sesuatu yang terjadi di belahan Palestina dan sesuatu yang terjadi pada Rusia. Demikian pandangan sekelumit dari saya ketika melihat kejadian ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar, dan Indonesia harus menjadi kekuatan dunia agar mampu memberikan kontribusi bagi perdamaian dunia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.